Kalau misalkan kita magangnya di manufaktur nih, teman-teman magang di manufaktur. Nah, teman-teman mau ke toko Tiginonya sama manufaktur. Jadi udah nggak usah ujian, nggak usah ambil SSW manufaktur. Karena sudah punya Sengmongkyu tadi dari perusahaan. Udah dinyatakan lulus secara magang 3 tahun. Jadi bisa langsung ke toko Tiginonya. Oke, brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini, teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing atau berbagi informasi tentang apa aja sih syarat yang harus kita persiapkan untuk bisa bekerja di Jepang melalui visa Toku Tegino 1. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, Bang Ojak, batas umur maksimal untuk bekerja di Jepang itu berapa sebenarnya? Kemudian apa aja sih persyaratan-persyaratannya? Nah, aku belum pernah membahas satu kali pun tentang syarat-syarat Toku Tegino dengan jelas dan dengan lengkap. Karena jujur aku masih visanya visa magang atau Gino Jisuse. Nah, tapi alhamdulillah bulan kemarin itu aku sudah tanda tangan kontrak untuk lanjut ke visa Toku Tegino. Jadi sebelum tanda tangan kontrak aku mendapatkan edukasi tentang apa aja sih syarat-syarat Toku Tegino, terus ada hak dan batasan apa aja. Nah, aku mau beberkan juga ke teman-teman semua apa yang aku dapatkan. Aku juga mau mengedukasi teman-teman semua. Barangkali ada juga yang mau kerja ke Jepang dengan menggunakan visa Toku Tegino ini. Jadi, harap simak sampai selesai agar informasinya bisa sampai dengan jelas. Oke teman-teman, mari kita bahas persyaratannya apa saja. Nah, persyaratan ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, ada persyaratan umum. Yang kedua, ada persyaratan secara teknis. Yang ketiga, ada persyaratan secara bahasa Jepang. Nah, yang pertama ini, persyaratan umum. Tentu ada usia. Nah, usia ini banyak sekali dipertanyakan ya. Tentu, Bang Ojak, saya umur 34, apakah bisa kerja di Jepang? Umur 36, bisa nggak? 40, bisa nggak? Nah, ini pertanyaan nih. Jadi, simak nih. Sebenarnya, tidak tertulis jelas di situ, nggak ada batasan. Tidak tertulis batasannya seberapa nggak ada. Yang pasti minimalnya itu 18 tahun. Nah, untuk maksimalnya ini tidak ada batasan kalau untuk Toku Tegino. Jadi tidak ada batasan. Mau umur 30, 36, 40, 45 bisa untuk ambil visa Toku Tegino. Nah, kalau visanya visa magang itu aku nggak tahu. Pasti ada batasan-batasan tertentu karena waktu aku masuk di LPK untuk program magang itu ada batasan umur 22 tahun. Setiap LPK beda-beda. Tapi untuk ambil Toku Tegino ini tidak ada batasan umur. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa untuk ambil dan bisa bekerja di Jepang. Oke? Itu untuk usia. Yang kedua, kesehatan secara fisik dan mental. Nah, kesehatan secara fisik dan mental ini apa aja? Nah, kompleks kan. Nah, inilah kita harus lulus MCU. Tes kesehatan itu harus lulus. Nah, ini nggak ada kayak misalkan Bang Ojak mata minus, Bang Ojak boleh ditato, Bang Ojak ini ada jahitan apa itu. Nah, biasanya persyaratan-persyaratan yang sangat kompleks itu biasanya itu hanya ada di LPK. LPK misalkan kayak persyaratan untuk magang. Kenapa di LPK itu ada misalkan jangan matanya minus atau misalkan jangan ada bekas jahitan, jangan apa. Karena LPK itu mereka ingin memiliki nama baik. Jadi ingin memberangkatkan siswa-siswa dari Indonesia yang terbaik. Nah gitu. Nah, makanya ada seleksi lagi kan di LPK harus kayak gini gitu. Sebenarnya untuk ambil visa Toku Tegino ini yang penting sehat secara fisik dan mental. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan kita lulus di MCU, misalkan kita MCU pribadi, kemudian kita lolos lah secara garis besarnya gitu kan. Misalkan mata juga nggak begitu minusnya, nggak begitu banyak. Kemudian misalkan kita nggak ada penyakit berat atau misalkan penyakit mental dan lain-lain. Misalkan kalian psikopat gitu kan ya, amit-amit ya. Misalkan kalian udah penyakit ayan atau bisa kejang-kejang, ya itu nggak boleh kalau penyakit yang berat-berat. Jadi benar-benar harus lulus secara kesehatan, fisik dan mentalnya harus beres, harus benar. Itu. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki catatan kriminal. Jadi hati-hati buat teman-teman yang misalkan pernah begal atau pernah maling atau kalian punya catatan kriminal berat. Nah, itu Jepang sangat benar-benar melarang. Jadi 3 persyaratan umumnya sebenarnya itu. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini secara usia, kemudian juga secara kesehatan, kemudian secara itu apa catatan amal baik amal buruk. Jadi bisa dilihat ya itu udah baik atau belum. Nah, itu persyaratan umum. Kemudian ini yang kedua, persyaratan teknis, secara teknis. Nah, untuk jadi Toku Tegino ini ada Toku Tegino newcomer namanya ya, pendatang baru. Jadi belum pernah magang langsung ke Toku Tegino, ini disebutnya newcomer. Nah, ada yang udah magang dulu langsung ke Toku Tegino.
Jadi ada dua. Nah, kalau aku jenisnya adalah orang yang sudah pernah magang di Jepang selama 3 tahun, kemudian ke Toko Tegino. Nah, ini beda ya. Nah, yang pertama kita bahas yang newcomer. Untuk teman-teman yang pendatang baru ke Jepang, baru pertama kali ke Jepang, terus langsung ambil visanya, visa Toko Tegino. Nah, ini teman-teman harus ikut ujian namanya SSW. Nah, inilah SSW itu bahasa Jepangnya Toko Tegino ini. Jadi ujian keterampilan bidang yang kita minati. Misalkan kalian mau kerjanya di bidang pertanian, ya kalian harus ambilnya Toko Tegino pertanian atau SSW pertanian. Nah, itu ada ujiannya tersendiri beda-beda. Gitu. Jadi ada misalkan kalian mau ambilnya restoran, ya SSW-nya restoran. Kalau misalkan kalian mau kerjanya di bidang manufaktur, ya di manufaktur. Kalau misalkan kalian mau ngambil bidang perikanan. Nah, itu kalian harus punya sertifikat itu. Dan itu kalian bisa ambil sertifikat itu. Kalian bisa ujian, bisa tes. Dan kalian juga bisa belajar. Nah, biasanya untuk teman-teman yang masuk di LPK, nanti di LPK juga bakal dipelajari. Bakal diajarin, dikasih materinya, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar secara mandiri, aku ada online course-nya, dan kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Nah, kalian bisa cek di sana, kalian bisa pelajari sendiri, dan kalian bisa daftar di sana. Kalau misalkan kalian mau mandiri. Nah, kalau untuk yang tadi kan newcomer, harus ada sertifikatnya tadi, SSW. Nah, kalau untuk orang yang sudah pernah magang, menyelesaikan magang secara 3 tahun seperti aku, itu udah nggak perlu lagi. Udah nggak perlu lagi yang namanya SSW. Karena kita sudah punya Sengmong Q, karena kita sudah lulus magang 3 tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita lanjutnya satu bidang yang sama, contoh aku di bidang manufaktur sekarang. Nah, aku lanjutnya di manufaktur lagi. Jadi aku sudah nggak butuh lagi untuk ujian SSW itu karena udah punya Sengmong Q. Nah, kalau misalkan aku mau pindah ke pertanian, baru aku butuh SSW pertanian. Kayak gitu. Jadi agak sedikit ribet ya. Sebenarnya nggak ribet juga sih. Kalau misalkan kita magangnya di manufaktur nih, teman-teman magang di manufaktur. Nah, teman-teman mau ke Toko Tegino-nya sama manufaktur. Jadi udah nggak usah ujian, nggak usah ambil SSW manufaktur. Karena sudah punya Sengmong Q tadi dari perusahaan. Udah dinyatakan lulus secara magang 3 tahun. Jadi bisa langsung ke Toko Tegino-nya. Kayak gitu. Jadi kalau magang tuh ada kelebihannya itu. Kita bisa langsung lanjut di satu bidang yang sama. Tapi kalau misalkan kita mau pindah bidang, ya harus ambil SSW bidang yang kita minati yang berikutnya. Kurang lebih seperti itu untuk teknis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas nih secara ujian teknis ini. Oke? Oke. Kemudian selanjutnya persyaratan secara bahasa Jepang. Nah, kalau untuk magang sebenarnya tidak ada persyaratan khusus untuk memiliki sertifikat bahasa Jepang. Tidak ada. Kalau misalkan kalian pisahnya pisah magang. Kayak aku nggak punya. Waktu pertama kali datang ke Jepang itu nggak punya sertifikat bahasa Jepang. Jadi yang penting sudah belajar bahasa Jepang. Secara tekstualnya gitu, kita sudah belajar. Secara formalitasnya kita sudah belajar meskipun tidak memiliki sertifikat bahasa Jepang. Yang penting bisa bahasa Jepang dasar kalau untuk magang. Cuman kalau untuk Toko Tegino ini, nah saat ini sih sebenarnya syaratnya itu minimal JLPT level N4 ya, atau bisa lebih. Kalau di bawah nggak boleh ya berarti ya. N4, N3, N2, N1 itu boleh. Tapi kalau N5 untuk Toko Tegino ini nggak boleh, nggak bisa. Jadi teman-teman harus ekstra belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan sertifikat JLPT N4. Atau ada alternatif lain, yaitu kita bisa ambil yang lebih mudah daripada JLPT, yaitu ambil JFT Basic A2. Nah, kebanyakan teman-teman ngambilnya yang JFT Basic A2. Di sini aku mau jelasin perbedaannya, apa sih, kenapa banyaknya ngambil JFT Basic A2. Yang pertama, kalau JLPT itu diadakan setahun itu cuma 2 kali. Biasanya ada di bulan 7 dan di bulan 12. Jadi kalau misalkan gagal di bulan 7, ya kita baru bisa ngambil lagi di bulan 12 kalau JLPT. Ya. Kalau misalkan kita ngambil JFT itu bisa tiap bulan. Kalau di Jepang bisa tiap bulan ada gitu. Jadi sebulan sekali ada. Misalkan gagal di bulan Februari, ambil di bulan Maret pun bisa. Nah, kalau yang di Indonesia aku belum pernah coba sama sekali, jadi aku pun nggak tahu. Kalau di Indonesia biasanya kita harus war gitu. Jadi daftarnya karena banyak gitu. Jadi kita harus berebut gitu. Kalau berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang lain sih seperti itu. Jadi secara persyaratan bahasa kalian harus punya minimalnya
JLPT N4, betul. JLPT N4 atau setara JFT Basic A2. Ya. Jadi harus belajar lebih giat kalau mau ke Toko Tigino. Bisa kok teman-teman, bisa. Nah, yang tadi aku kasih link di deskripsi juga, itu bukan hanya untuk SSW, tapi juga itu bisa belajar untuk ngambil JLPT N4. Karena di situ online course-nya sudah sangat lengkap sekali. Bukan hanya materinya, bukan, tapi ada materi videonya. Dan ada latihan-latihan soalnya berupa video. Cara ngerjakannya seperti apa, yang salah yang benarnya apa, ada. Jadi kalian kalau misalkan mau daftar, kalian mau ambil online course-nya, kalian silahkan klik link yang ada di deskripsi dan kalian silahkan daftar di sana. Dijamin itu nggak bakal rugi karena itu aksesnya seumur hidup. Satu kali daftar seumur hidup kalian bisa dapat ilmunya semua gitu. Dan kalian bisa misalkan mau share juga ke yang lain, bebas. Itu. Jadi itu untuk persyaratan-persyaratannya ya. Jadi kalian bisa simak dengan baik. Nah, tolong dikoreksi kalau misalkan ada kesalahan. Tapi ini aku ambil data benar-benar pure karena aku pengalaman kemarin tanda tangan kontrak baru ya. Gitu. Pengalaman tanda tangan kontrak baru, kemudian aku cross check di internet seperti apa, ternyata ya begini. Ya, jadi nggak begitu sulit kok teman-teman ya. Sebenarnya untuk Toko Tigino ini nggak begitu sulit. Batasan umur bisa. Hanya mungkin untuk ya om-om nih yang sudah beristri atau udah punya anak, otomatis pikirannya sudah mulai kebagi-bagi ya. Untuk belajar bahasa Jepang itu mungkin agak kurang fokus, bahkan agak kurang susah buat konsen. Karena pikirannya udah ya buat cari nafkah buat anak istri ya kan. Harus ini. Beda kalau misalkan kayak dulu aku baru lulus sekolah, masih fresh, belum punya beban tanggungan dan lain-lain, jadi fokus belajarnya. Jadi untuk om-om nih, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mulai belajar bahasa Jepang di umur 30, 40, jadi harus lebih ekstra lagi belajarnya ya. Harus lebih semangat. Oke? Tapi bisa sih, pasti bisa gitu kan, meskipun ya butuh waktu yang lama. Nah, di sini juga banyak teman-teman yang bertanya, "Bang Ojak, untuk belajar bahasa Jepang tuh sebenarnya berapa lama sih?" gitu kan. Berapa tahun? Sebenarnya bukan masalah berapa lama atau berapa tahun. Jadi harus nanyanya ke diri sendiri. Kita mau berapa lama mau menguasai ini? Seberapa cepat kita maunya gitu. Jadi baliknya tanyanya ke diri kita, jangan tanya ke orang lain berapa lama. Karena kalau misalkan ditanya ke aku pun, aku belajar dari 2019. Tapi kalau dihitung secara benar-benar belajarnya, paling berapa jam sih? Berapa ribu jam sih? Karena kan kita nggak belajar setiap hari. Aku pun dari 2019 pertengahan belajar sampai 2020. 2020 aku masih belajar sampai 2021. Tapi 2021 ke 2022 aku benar-benar belas nggak belajar. Karena waktu itu COVID. Karena waktu itu udah nggak ada harapan bisa ke Jepang sebenarnya. Sudah nggak belajar. Jadi nanti belajar, kadang enggak. Nah di Jepang pun sama. Kadang hari ini belajar, kadang besok enggak. Paling belajar pun ke 15 menit, 30 menit. Karena kan full kerja. Kayak gitu. Jadi kalau bisa sih, ya seberapa cepat kita ingin menguasai ya, ayo. Gitu. Kitanya maunya berapa cepat. Maunya berapa lama sih. Jadi luangkan waktunya itu yang harus. Kalau misalkan mau cepat ya, ayo cepat-cepat belajarnya. Jangan ditunda-tunda. Kadang kan kita kalau belajar bahasa kayaknya susah nih, udah selesai. Malas sedikit udah selesai gitu ya. Enggak segera bisa gitu. Itu ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang menonton video ini, semangat buat belajar bahasa Jepangnya. Itu persyaratan-persyaratan. Kemudian ada hak dan batasannya. Jadi untuk visa Toko Tigino 1 ini ada hak dan batasan juga. Pertama, kita memiliki hak legal bekerja di Jepang. Itu yang pertama, haknya ya. Kemudian yang kedua, haknya kita bisa mendapatkan gaji setara dengan orang Jepangnya. Itu katanya sih seperti itu. Tapi pada faktanya masih banyak sekali perusahaan-perusahaan nakal yang gajinya ya beda-bedain. Pekerja Jepang dengan pekerja Indonesia kadang dibedain. Itu ya di beberapa perusahaan, mungkin di beberapa tempat masih banyak ya teman-teman ya. Itu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi ya kalau misalkan kita dapat perusahaan yang baik, alhamdulillah. Kalau dapat perusahaan yang buruk ya kalian harus cepat-cepat pindah. Kayak gitu sih. Jadi itu kita bisa mendapatkan hak legal. Nah, visanya ini berapa nih berlakunya nih haknya nih? Nah, kita tuh mendapatkan hak bisa tinggal di Jepang selama 5 tahun teman-teman ya. Untuk visa Toko Tigino ini, Toko Tigino 1 ini visanya 5 tahun. Kita tinggal setelah 5 tahun ya udah nggak bisa gitu. Jadi cuma 5 tahun. Kecuali kita mau pindah ke TG2. Nah, di TG2 ini aku nggak bisa bahas di sini karena aku juga belum banyak pengalaman, kemudian juga aku belum research benar-benar. Nanti kalau misalkan aku udah tahu bagaimana caranya untuk bisa ke TG2, baru nanti aku jelaskan lagi di video berikutnya. Jadi untuk visa TG1 ini
Haknya kita cuma punya 5 tahun di sini. Kemudian mendapatkan gaji yang setara dengan orang Jepang. Itu, tapi ada batasan. Nah, batasannya ini kita nggak bisa bawa keluarga, nggak bisa bawa anak istri ke Jepang. Dan kita nggak bisa tinggal permanen tadi batasannya. Cuman punya batasan 5 tahun. Ya, nah itu. Kalau misalkan Tokutegi no 2, nah ini kelebihannya bisa bawa anak istri, bisa bawa keluarga tinggal bareng dengan kita. Itu doang. Jadi kalau misalkan kita sudah ambil visa Tokutegi no 1, nah kemudian kita mau tinggal lebih lama di Jepang dan bawa anak istri, kita harus mempersiapkan diri untuk ambil visa Tokutegi no levelnya 2. Nah ini, nanti persyaratan Tokutegi no 2 ini dibahas di lain video ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini video bisa bermanfaat. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain agar sama-sama kita bisa belajar. Kalau misalkan ada yang kurang, tolong ditambahkan di kolom komentar. Ya, aku juga manusia biasa, pasti ada kesalahan diksi, kesalahan dalam penyampaian. Jadi mohon dikritik juga, saran di kolom komentar. Baik ya, dan untuk teman-teman yang mau ambil online course, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, kalian bisa daftar di sana, dan aku jamin di sana kalian bisa mendapatkan full materi SSW bidang yang kalian mau, dan juga full materi bahasa Jepang dari level paling bawah, level pemula dari N5 sampai level master di N2 di sana. Jadi daftar satu kali untuk seumur hidup kalian bisa. Ya, itu mungkin dari aku pribadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat pokoknya. Semangat buat kalian yang mengejar mimpi kalian. Aku tahu teman-teman di sini ingin kabur ke Jepang, ingin bekerja di Jepang karena melihat kondisi di Indonesia sangat kacau mungkin saat ini ya. Aku bilang karena sedikitnya lowongan pekerjaan, sedikitnya lapangan pekerjaan, tapi orang yang mau bekerja sangat banyak sekali, sangat membludak. Nah, ini kebalikan dengan Jepang, karena Jepang ini butuh pekerja. Jadi ini benar-benar butuh pekerja kalau di Jepang. Pekerjanya yang sedikit, kerjaannya banyak. Jadi kita masih ada peluang untuk bisa ke Jepang. Teman-teman semangat ya. Kumpulkan biaya, kumpulkan modal. Teman-teman semangat pokoknya. Aku tahu perasaan kalian semua yang punya mimpi, punya keinginan ke Jepang. Aku tahu perasaannya seperti apa. Berjuang, benar-benar berharap bisa menikmati kehidupan yang lebih layak di sini. Doa terbaik untuk kalian semua. Ingat, yang penting jangan lupa untuk tetap berdoa dan berusaha. Itu kuncinya teman-teman ya. Jangan pernah menyerah. Itu barangkali selangkah lagi kita menemukan bongkahan-bongkahan berlian. Semangat. Salam SCTP. Salam perjuangan. Assalamualaikum.